Siapa nih yang sudah menantikan film di bioskop untuk bulan Oktober 2024? Ayo ngaku! Hai, gimana kabarnya? Para pecinta film, bulan Oktober ini bioskop kembali memanjakan kita dengan sederet film terbaru yang siap mengobati rasa rindu akan layar lebar. Dari genre horor yang bikin jantung berdebar, thriller, drama yang menyentuh hati, sampai aksi yang menegangkan, semuanya ada. Yuk kita simak rekomendasi film seru yang wajib kalian tonton di bulan ini. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita gaskan. Apapun. Black. Show. The trial. Showtime. Yang mulai tayang pada tanggal 2 Oktober 2024 ada Operasi Undead. Mengambil latar belakang di Thailand Selatan selama invasi yang tidak banyak diketahui oleh pasukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Mac merupakan seorang kopral di tentara Thailand. Ia sangat gigih dan menjadi orang terpercaya dalam tugas karena kecintaannya terhadap negara. Bahkan, ia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan bangsa. Ada juga adik laki-lakinya yang cukup sinis, dan adiknya yang bernama Mok ini merupakan seorang yang pembuat onar dari kecil, cukup berpengaruh, bahkan termasuk orang yang membelot daripada berperang. Sampai seorang tentara Jepang yang gila dan terinfeksi itu menggigit Mok dan rekan-rekan wajib militer lainnya. Mereka harus berjuang melawan dorongan kekerasan, tapi ada kekuatan luar biasa dari infeksi itu. Sementara itu, Mac diperintahkan untuk bergabung dengan unit Jepang yang cukup misterius. Unit Jepang ini dipimpin oleh Dr. Kaito, bertujuan untuk memburu yang sudah terinfeksi. Di mana salah satunya adiknya sendiri, yaitu Mok, yang ada dalam daftar target. Lanjut, ada Kuasa Gelap yang tayang pada 3 Oktober 2024. Film ini menjadi film horor pertama Indonesia yang mengangkat ritual gereja Katolik. Dan konon katanya, ini berdasarkan kasus nyata eksorisme, yang mana mengisahkan Thomas sebagai pendeta muda yang bermaksud mengundurkan diri setelah kematian ibu dan adiknya. Tapi siapa sangka, Romo gereja memberikan tugas baru ke Thomas, yang mana Thomas harus membantu Romo eksorsis atau Rendra dalam menangani kasus iblis yang mengganggu seseorang wanita. Sebab Romo Rendra kesehatannya lagi menurun, dan Thomas diminta untuk membantu sebelum mengundurkan diri. Sampai akhirnya, di mana Thomas dan Rendra berusaha sekuat tenaga untuk mengusir iblis yang ada. Dan sosok iblis itu cukup kuat, bukan cuma mengancam nyawa satu orang, tetapi satu keluarga yang ada di sana. Di mana setelah ditelusuri, ada masa lalu yang gelap sampai membuatnya dikejar dengan rasa bersalah. Anak dong. Untuk melakukan eksorsis, apa saja yang... Saya nggak apa-apa, Romo. lain yang merasuk di Thailand. Kita harus melakukan sakramen pengakuan dosa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua segera pergi.
sendiri butuh pertolongan. Masih film yang tayang pada tanggal 3 Oktober ada Laut Tengah. Film yang mengisahkan Haya yang hampir kehilangan kesempatan S2 di Korea Selatan. Hal itu disebabkan karena beasiswanya sudah ditutup. Tapi ia mendapatkan tawaran dari dosennya, yaitu Prof. Fatih, untuk menikah dengan Bumi. Intinya, Haya ini dijodohin untuk bisa melanjutkan kuliah di Korea Selatan. Tapi siapa sangka, konflik semakin rumit setelah kematian Aisyah, atau istri pertama dari Bumi. Sebab, seperti yang diketahui, anaknya sebenarnya menolak kehadiran Haya di tengah-tengah mereka. Bahkan, kegagalan meraih S2 di Korea menjadi topik yang dibahas pada film ini. Dan pengalaman pahit itu diubah ke dalam cerita yang menyajikan bukan tentang cinta, tapi mengangkat isu-isu penting. Mulai dari peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, dan juga hukum keluarga Islam di Indonesia yang cukup mempengaruhi. Terbesar dalam hidupku. Ternyata itu Nikah ya? Seperti sepasang suami istri. sekali nak, tapi kurang satu ya kamarnya. Bundanya Suri cuma satu. Kamu tahu kalau saya nerima kamu sebagai istri, itu kesempatan aku untuk nemenin kamu sampai sembuh. Mas sudah mengucap ijab ya, bagaimana cara memperlakukan perempuan. Bahagia Sophia. Iya, betul. Udah cuma bunda. Bisa nggak ya kalau misalnya saya mau apply beasiswa? Bukan bagian dari impian lu. Tolong sampaikan beasiswanya. Oh. Masih tayang pada tanggal 3 Oktober 2024, Kutukan Calon Arang, mengisahkan Maya dan Rama bersama teman-teman. Mereka lagi kembali ke desa terpencil di daerah Banyuwangi. Tujuannya adalah menghidupkan kembali proyek resort keluarga yang tepatnya udah 3 tahun lalu terbengkalai dan banyak kejadian misterius yang menghantui keluarga mereka. Di mana di balik keindahan desa, mereka nggak cuma menemukan warisan tentang masa lalu, tapi juga membuka gerbang menuju kekuatan gelap yang sudah lama dan terkunci rapat. Setelah nggak sengaja mengetahuinya, mereka mengaktifkan kutukan kuno yang berkaitan dengan legenda calon arang. Maya mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Dengan setiap langkah menuju penyelamatan, mereka semakin terjebak dalam lingkaran teror yang melibatkan roh jahat, termasuk dengan ritual kuno, kutukan yang mengancam, di mana itu bisa membinasakan mereka semua. Kematian jadi menghantui diri, dan mereka terus berjuang dan melawan waktu agar mengakhiri kutukan yang ada sebelum nyawa mereka menjadi korban berikutnya. Siap ke rogoku. Siro bakal mati kabeh. Ratu Ning. Gue itu orang yang jahat. Itu gue isinya prank, hinaan, gara-gara gue begini. Buku ini bercerita tentang Itu buku iblis. Satunya cara. Maya! Nemun Bonco. Siro sambil Next, ada Joker. Ini tayang pada 4 Oktober. Pasti termasuk film yang dinanti-nantikan karena merupakan sequel dari Joker tahun 2019. Nah, film ini akan menghadirkan Joaquin Phoenix sebagai Arthur serta Lady Gaga yang akan tampil sebagai Harley. Disutradarai oleh Todd Phillips, sequel ini kabarnya akan menjadi musikal yang menggambarkan hubungan psikotik antara Joker dan Harley Quinn. Penonton akan kembali masuk ke dunia Gotham yang penuh dengan kekacauan. Menghadirkan nuansa musikal yang belum pernah ada sebelumnya di genre ini,
Aku rasa filmnya bakal seru sih. Sir. There's a monster. When I first saw Joker, I saw you. So alone anymore. Showtime. Dan untuk tanggal 10 Oktober ada Pulau Hantu, film horor Indonesia yang mengisahkan Dara, yang mana ia mengabaikan larangan ibunya untuk merayakan kelulusan bersama Pandu, Niki, Lati, dan Noah. Mereka semua teman, dan mereka pergi ke sebuah kapal. Tapi tanpa sadar, kapal mereka terdampar di sebuah pulau yang gak bernama. Kerinduan dan penyesalan pasti menyelimuti Dara yang sudah terjebak di sana. Ia mulai kangen dengan ibunya. Dan apakah Dara serta teman-temannya bisa keluar dari pulau itu? Nggak ada sinyal nih. Pandu. Cheers. Kalian ada yang dapat sinyal nggak? Terus ini kita di mana? Masih di tanggal 10 Oktober ada film berjudul Kemah Terlarang Kesurupan Massal. Film yang diadaptasi berdasarkan kisah nyata kesurupan massal siswa SMK di Yogyakarta. Hal ini terjadi pada tahun 2016. Kemah Terlarang Kesurupan Massal mengikuti peristiwa kesurupan yang terjadi saat siswa mengikuti kemah. Ada Rini, siswi kelas 1 SMA Pandega. Ia mengikuti perkemahan di hutan warna alus untuk membuktikan dirinya kalau ia kuat. Sembari mendekati Miko selaku ketua panitia yang ia sukai diam-diam. Walaupun awalnya dilarang oleh kuncen desa, yaitu Mbah Sonto, izin akhirnya diberikan dengan syarat tidak mengusik tempat sajen. Tapi selama 3 hari perkemahan, kejadian di luar nalar terjadi. Pada malam puncak pementasan drama, Rini yang memerankan tokoh Roro Putri tiba-tiba kesurupan arwah asli dari Roro Putri dan memantik kesurupan massal di kalangan peserta lainnya. Keadaan menjadi kacau, bahkan banyak korban terluka sampai ada yang terancam dengan nyawa yang melayang. Walah, kita ya. Oke, Mbak. Sebelum kita mulai acaranya, Iya, ampun. Next, untuk tanggal 11 Oktober ada The Wild Robot. Disutradarai oleh Chris Sanders, yang merupakan veteran animasi di balik film Lilo dan Stitch tahun 2022. Film terbarunya yang berjudul The Wild Robot mengisahkan robot humanoid yang bisa berbicara. Ada Roz, atau dikenal dengan Rozum Unit 7134. Film The Wild Robot diadaptasi dari buku pada tahun 2016, yaitu karya Peter Brown, yang mana kisah fiksi ilmiah ini menunjukkan bahwa di lingkungan ini tempat hewan bertindak berdasarkan naluri, di mana rasa iba bisa tumbuh dengan sendirinya.
alive. You need assistance mimicry. Nah, kalau 17 Oktober ini ada satu film yang mungkin kalian nanti-nantiin. Bolehkah sekali saja ku menangis? Film yang diperankan oleh Prilly Latukonsina yang mengisahkan tentang Tari, seorang perempuan yang menyimpan trauma masa kecil akibat ayahnya yang abusif. Setelah kakaknya meninggalkan rumah, Tari berjuang sendirian untuk menyelamatkan ibunya dari ayahnya. Di mana Tari ini sejak kecil menyimpan banyak luka, sampai traumanya itu nggak terbendung. Dan Tari ini seperti nggak mampu menahan beban. Ditemani Baskara yang diperankan oleh Dikta Wicaksono, ia merupakan seorang pria temperamental yang juga bergabung dalam grup yang sama. Dan mampukah Tari melewati trauma yang ia punya dan tidak lagi menyimpan tangisnya sendiri? Stop nangisnya. Baik buat siapa? Jawab, apa masalah ayah sama ibu? Hidup gue terbentur dan terbentuk. Capek, bahagia, capek pura-pura. Gue selalu nge-keep apa yang gue rasain sendiri. Ada satu kejadian. Nggak bisa menuhin ekspektasi orang. Gimana ya rasanya kayak lo? Apa yang kalian nggak punya? Punya trauma. Banyak orang yang nggak bisa ngerasain itu. Itu yang Tari punya ya. Sekali aja Tari nangis. Masih di tanggal yang sama, 17 Oktober, Putri Bintang 5 hadir, mengisahkan perdana anak mantan pejabat yang sedang berupaya untuk bisa diterima kerja di Amerika Serikat. Hal itu dilakukan demi membuktikan pada perempuan yang mencampakannya, yaitu Siska. Di mana dalam perjalanan ini, Perdana justru bertemu dengan Cempaka, anak seorang jenderal, dan dari sana cinta tumbuh, mulai bersemi. Tapi sayang, restu lagi-lagi nggak didapat dengan alasan status sosial. Bahkan kali ini sang jenderal memerintah ajudannya untuk memburu Perdana. Kenalin, gue Perdana. Terus gimana? Sementara kita pindah Jakarta ya. Bakal ada tamu ntar. Tamu spesial. Oh cewek pasti nih. Sepakat. Perdana. Pacaran aku pindah. Apa belum selesai bicara? Mana ada yang betah coba? Kau kasih tahu aku siapa yang tahu. Dari awal kamu bikin apa teh udah nggak setuju pacaran sama anak Coba buat dekat sama aku aja. jenderal. Kalau film yang tayang di tanggal 24 Oktober, ada My Annoying Brother. Buat kamu yang termasuk penikmat sinema Korea, pastinya nggak asing dong dengan judul itu. Film Indonesia ini mengadaptasi dari film Korea Selatan dengan judul yang sama. Bercerita tentang Kemal yang diperankan Angga Yunanda yang merupakan seorang atlet judo nasional tapi mengalami cedera dalam sebuah pertandingan sampai kehilangan penglihatannya. Dan kerumitan itu muncul dengan hadirnya Jai yang merupakan saudaranya. Di mana Jai ini seorang narapidana yang berusaha mengurangi hukumannya dengan alasan harus merawat Kemal. Sebab itu satu-satunya keluarga yang tersisa. Yang mana Kemal harus menghadapi perilaku Jai yang berantakan sambil berusaha memperbaiki hubungan mereka. Hari-harinya ia coba menerima kenyataan baru, sembari membangun kembali rasa percaya dirinya. Gue di sini bukan buat ngurusin lo ya. Jadi ada goblok. Saya untuk mengajukan pembebasan lo. mau ngambil duit. Bantu bujuk adek lo. Gue sibuk. Parah game tuh sama pedenya kayak game yang lain, Jay. Lu biarin hidup gue. Kamu pasti rindu.
Lo janji ya? Dan film yang tayang di tanggal 24 ada juga Canary Black. Film Canary Black mengisahkan tentang Avery Graff, seorang agen CIA terkemuka, di mana ia diperas oleh teroris untuk mengkhianati negaranya sendiri dengan ancaman suaminya yang diculik. Bahkan harus terputus dari timnya dan ia beralih untuk bertahan hidup dan membantu menemukan intelijen yang dimau dari para penculik. Di setiap kesempatan yang ada, ia selalu dikhianati. Dan pada akhirnya hanya bertumpu pada diri sendiri, ketampilan bertarung, dan juga kemampuan hidup dalam krisis global. Kira-kira bagaimana kelanjutan kisah agen CIA tersebut? Akankah ia berhasil dengan misinya atau malah terkapar? Hey, how was the trip? The people were friendly. Who is she? Agent Graves, for the agency. She was groomed. I missed you. Honey? You're home early. Where's my husband? There's a file. Canary Black made a skill from your agency. Husband dies. Serena, it's me. I need your help. Our enemies get their hands on this. It's now. You're crazy. I need to know what's on Obeying instructions. You to the grave. Believe in me now. Nah, itulah beberapa film bioskop Indonesia yang siap menemani kalian pada bulan Oktober ini. Mana nih film yang paling kamu nantikan? Share pendapat kalian ya. Anyways, jangan lupa untuk ajak teman, keluarga, pasangan. Selingkuhan perlu nggak ya? Intinya nonton aja ya. Dan sampai jumpa di ulasan film berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Salam sepenggal kata kita. Bye.